Halo Marketis, program Marketis Hands-On kali ini bersama gue Hafiz sedang berada di booth-nya Suzuki Indonesia di ajang Gekindo Indonesia International Auto Show 2025. Ada hal menarik yang dilakukan oleh Suzuki di booth-nya kali ini. Pasalnya, booth ini memainkan peran strategis dalam mendukung strategi omnichannel yang dilakukan oleh Suzuki untuk salah satu produk unggulan mereka, yakni Suzuki Fronx. Tidak hanya itu, di ajang Gias 2025, Suzuki juga membawa strategi multi-pathway atau strategi yang mengkombinasikan 3 jenis mesin di dalam kendaraannya. Ada mesin ICE, internal combustion engine atau mesin bensin, lalu kendaraan bermesin hybrid, dan yang ketiga adalah kendaraan battery electric vehicle. Ikutin terus gue di program Marketis Hands-On. Nah, di dalam strategi multi-pathway yang dikerahkan oleh Suzuki Indonesia, mereka membawa mesin atau kendaraan dengan mesin internal combustion engine berbahan bakar bensin. Di sini kita punya Suzuki Jimny 5 Doors yang menjadi buah bibir di pertengahan atau sampai dengan akhir tahun lalu yang masih sampai hari ini masih banyak dicari oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Lalu di sebelah sana dengan clear warna hijau kekuningan ada Suzuki Jimny 3 Doors yang katanya harga secondnya luar biasa sangat terjaga. Ya, selain dari Suzuki Jimny 5 Doors dan Suzuki Jimny 3 Doors, Suzuki Indonesia juga membawa Suzuki Espresso yang bermain di segmen city car sebagai strategi mereka dalam membawa kendaraan bermesin bensin. Ya, menariknya Suzuki nggak hanya bawa kendaraan 4 rodanya aja, tapi bisnis mereka di segmen onboard marine juga diperlihatkan kepada para pengunjung Gias yang menjadi bukti bahwa Suzuki juga punya lini produk untuk mesin kapal tempel. Ditambah, ada juga Suzuki V-Strom SX yang menjaga eksistensi dari bisnis roda 2 Suzuki di Indonesia. Kita ke belakang, sebelah sana ada Suzuki APV yang menjadi jagoan, salah satu andalan mereka juga di pasar commercial vehicle bersama dengan tentunya sang legendaris Suzuki New Carry yang saat ini sedang menjelma menjadi mobil konsep untuk Suzuki Mobile Charging. Dan ini dia superstar atau jagoan kita di strategi kedua dari multi-pathway strategi Suzuki Indonesia, yakni Suzuki Fronx dengan kode mesin K15C dengan bertenaga hybrid. Di sini kita bisa saksikan berbagai macam tipe warna yang ada di Suzuki Fronx. Ada grace blue dan warna lainnya yang sangat bisa menarik perhatian siapa saja yang berkunjung ke Gias 2025, khususnya di booth Suzuki Indonesia. Bisa dibilang seperti saya bilang tadi, posisi dari kehadiran Suzuki di Gias ini menjadi langkah strategis dari omnichannel marketing yang dilakukan oleh Suzuki Indonesia. Mungkin semua atau para penonton hands-on juga pernah menemukan banyak billboard OOH, iklan digital, aktivasi media sosial, ataupun publikasi media mengenai Suzuki Fronx yang sudah terpapar ke layar handphone Anda yang membuat Anda penasaran dan mencari tahu sebenarnya apa Suzuki Fronx, dan disinilah tempat bagi Suzuki Indonesia berinteraksi langsung dengan calon konsumen atau konsumen dari Suzuki Fronx. Bisa dibilang, dan sudah terjadi hasilnya 4.000 SPK sudah dibukukan oleh Suzuki Indonesia, dan di Gias 2025 Suzuki Fronx menjadi salah satu backbone yang terus didorong penjualannya dengan total target penjualan sebanyak 2.400 unit dalam 10 hari gelaran Gias 2025. Nah, dan salah satu unique selling point yang membuat Suzuki Fronx menjadi sangat diminati oleh masyarakat Indonesia adalah kehadiran dari Suzuki Safety Support atau teknologi ADAS-nya Suzuki, yang mana Suzuki Fronx menjadi pembuka awal dari perkenalan berbagai macam teknologi ADAS yang disematkan di dalam Suzuki atau dimiliki oleh Suzuki Indonesia. Di sini kita bisa lihat, di wall ini kita banyak bisa menemukan fitur-fitur atau sistem ADAS yang ada di Suzuki Fronx seperti dual sensor brake support,
Verse 2 yang mana bisa memberikan peringatan atau bahkan membantu pengereman ketika ada objek atau kemungkinan resiko terjadi tabrakan. Atau ada adaptive cruise control yang memberikan kenyamanan berkendara bagi pengendara untuk menjaga stabilitas dari kecepatannya. Ada juga blind spot monitor yang bisa memberikan informasi keberadaan kendaraan atau objek terdekat di sisi kanan kiri dari kendaraan. Atau juga ada lane departure prevention, yaitu berupa sistem yang membantu mengkoreksi roda ketika mereka kehilangan atau ada terjadi anomali pergeseran kendaraan yang tidak disengaja. Atau juga ada lane departure warning yang berfungsi saat berkendara, sistem akan mendeteksi garis marka dan kondisi jalan di sekitar pengendara. Tidak lupa juga sebagai pelengkap dari active system safety systemnya, ada kamera 360, ada juga electronic stability program, ditambah dengan aksesori head-up display yang bisa menambah pengalaman berkendara dari pemilik Suzuki Fronx. Dan strategi ketiga dari multi-pathway strategi of Suzuki Indonesia, yakni ini dia, battery electric vehicle dengan lini produk e-Vitara. Belum terlalu banyak informasi yang bisa dibagikan oleh Suzuki Indonesia. Yang jelas, produk ini sudah resmi diperkenalkan di Gias 2025 dan saat ini juga Suzuki Indonesia sedang melakukan riset pasar, mendengar suara konsumen yang direncanakannya akan diluncurkan pada awal tahun 2026. Nah, di dalam risetnya yang sudah berjalan sekitar 1-2 tahun, e-Vitara ini sedang mencoba untuk mendengarkan respon dari konsumen atau pengunjung Gias sebelum mereka menentukan berapa harganya, varian apa saja yang akan dihadirkan, seperti apa selera konsumen, dan momentum ini juga dijadikan waktu untuk persiapan bagi Suzuki Indonesia dalam mempersiapkan ekosistem electric vehicle pertamanya mereka yang hadir di Indonesia. Rasanya Suzuki e-Vitara sangat-sangat menarik untuk kita tunggu kiprahnya di segmen electric vehicle di Indonesia yang saat ini sudah dipenuhi oleh para pemain dari berbagai negara. Kita tunggu. Ya, selama gelaran Gias 2025, Suzuki Indonesia memasang target penjualan sebanyak 2.400 unit, yang 720 diantaranya merupakan sumbangan dari Suzuki Fronx. Bisa dibilang, ajang Gias 2025 ini menjadi orchestrating dari Suzuki Indonesia dalam menangkap customer journey atau melengkapi customer journey yang sebelumnya sudah dibangun dari sisi aware, appeal, hingga aks di berbagai macam strategi promosi, baik itu dari out of home media, dari media sosial activity, dari promo digital marketing, dari publikasi media, hingga berbagai macam placement dan strategi komunikasi yang dibangun oleh perusahaan secara ATL dan BTL. Yang mana di Gias 2025 ini, customer journey-nya untuk bisa menangkap action dari konsumen hingga melahirkan notifikasi, bertemu langsung dengan konsumen, dan berinteraksi, merasakan langsung produk-produk yang dihadirkan. Panggung offline dijadikan sebagai area medan perang Suzuki dalam mencapai target penjualan. Mereka banyak menghadirkan program penjualan, sales program marketing, ataupun entertain yang dihadirkan untuk menarik perhatian konsumen demi melancarkan push and pull marketing strategi yang dihadirkan Suzuki Indonesia selama gelaran Gias 2025. Ya, dengan atraksi yang dihadirkan, push marketing bekerja menangkap audiens yang datang ke dalam atau ke area booth dari Suzuki yang langsung ditangkap oleh para sales atau frontliner untuk bisa dikonversikan menjadi penjualan selama Gias 2025. Sangat menarik strateginya. Ya, tentu untuk menstimulus pasar di Indonesia, Suzuki juga percaya bahwa produk baru saja tidak cukup. Strategi ini harus juga dilengkapi dengan penawaran-penawaran sales program yang bisa semakin menstimulus dari keputusan pembelian konsumen. Dan selama Gias 2025 ada 2 sales program yang ditawarkan oleh Suzuki. Pertama, promo hadiah langsung flash senilai Rp1.000.000 untuk pembelian Suzuki XL7 dan pembelian Suzuki Fronx. Ada juga flash senilai Rp2.000.000 untuk pembelian Grand Vitara dan Suzuki Espresso. Dan flash senilai Rp500.000 untuk pembelian Suzuki Carry. Dan program kedua, Suzuki Indonesia memberikan program subsidi tukar tambah untuk kendaraan All New R3, XL7,
Fronx, Grand Vitara, dan Jimny senilai 4 juta rupiah, dan New Carry senilai 2 juta rupiah untuk konsumen yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil baru Suzuki selama gelaran Gias 2025. Nah, di dalam strategi full marketing yang dihadirkan Suzuki selama gelaran pameran Gias 2025, tentu tidak hanya soal sales program atau promosi marketing, tapi juga adanya activity yang untuk menarik perhatian para audiens atau pengunjung Gias 2025. Mulai dari display unit yang berjumlah lebih dari 26 unit display, ada juga activity untuk menghadirkan hiburan-hiburan seperti adanya nanti grup band Jamrud, ada penyanyi Rio Febrian yang akan mengisi panggung Suzuki di Gias 2025. Plus namanya juga Suzuki, dia menyasar sejak dulu identik dengan mobilnya keluarga. Tentu konsumen keluarga menjadi salah satu mayoritas atau konsumen mayoritas dari Suzuki Indonesia, yang mana aktivasi-aktivasi atau corner-corner untuk menarik perhatian seluruh anggota keluarga dihadirkan juga oleh Suzuki Indonesia. Ada Kids Corner, Nursery Room, corner-corner untuk bermain games dan segala macamnya dihadirkan oleh Suzuki Indonesia selama gelaran Gias 2025. Itu tadi strategi multi pathway yang dikerahkan oleh Suzuki Indonesia untuk mengantarkan konsumen agar dapat beradaptasi dengan sangat-sangat smooth. Dan ada satu fakta menarik. Ternyata data dari Suzuki Indonesia menemukan bahwa 52% lebih dari total konsumen Suzuki Indonesia saat ini adalah konsumen dari kendaraan hybrid. Artinya mayoritas konsumen Suzuki Indonesia telah memilih produk-produk kendaraan hybrid, yang mana edukasinya bisa dibilang berhasil sebelum mereka masuk ke pasar battery electric vehicle. Oke, Marketis, itu tadi Marketis Hands-on edisi Suzuki di Gias 2025. Saksikan terus Marketeers Hands-on episode lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Martis TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.